Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman dan ihsan dengan santuy. Alhamdulillah. Puji syukur kita tak lupa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, untuk khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul kembali di podcast kali ini. Lalu juga salam rindu kita titipkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau bersyafaati kita dan juga mengenali kita di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita juga berterima kasih kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah mengajarkan ilmunya, mendidik dan membina kita dari tidak bisa sampai bisa. Semoga mereka beliau diangkat derajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih harus ini dulu bang. Apa itu? Penyapamnya pokoknya dulu lah. Iya Biar asik. Iya. Ngopi dulu, podcaster. Ngopi dulu, kita Ngopi dulu santai, yang rokok sambil ngerokok, yang ngopi. Ya, guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya buat sahabat-sahabat Ngopi Say ini, jangan lupa di like dan subscribe channel kami. Komen nggak? Dukung terus. Oh iya, komen juga ya. Iya dong. Ya, sama komennya, mungkin kalau ada kritik dan saran bisa kami terima lah. Nah, nanti. Ya, ya ini masih Oh, lanjut yang kemarin nih kita. yang membahas yang kemarin ya. Iya, kemarin kita ngebahas tentang salah satunya itu tentang yang aura cewek. Ya, ora. Ya, lalu juga kemarin kotor. Kita gimana nih? Apa nih? Nanya-nanya bagaimana? Mumpung ada guru di sini, kita tanya-tanya. Kita kan lagi podcast ini. Iya. Iya. Nanya ini nih guru mengenai kan kemarin kita membahas kemaluan kotor. Ya mungkin ada salah satu kan bagian itu kan. Ya, betul. Kemaluan kotor dengan kemaluan kotor yang diartikan apabila orang yang nggak suka ngaji ketemunya sama orang yang nggak suka ngaji. Ya. Mungkin orang malas ketemunya sama orang yang malas juga ya. Saya pernah mendengar kisah sebuah kisah kan. Sebuah kisah perempuan di zaman dahulu lah yang bernama Robiatul Adawiyah, yang dimana itu beliau itu mempunyai suami yang mungkin bisa dibilang preman lah, inilah itu kan. Tapi beliau selalu bertanya kepada lelakinya, apakah kamu punya hajat dengan saya? Itu kalau itu gimana guru? Misalkan nih istrinya tuh soleha lah, bisa dihitung seperti itu kan. Iya. Tapi lakinya ya enggak gitu. Iya. Itu gimana guru? Ente sehat? Berdua nih sehat? Alhamdulillah. Sahabat podcaster juga sehat ya, mudah-mudahan dimudahkan juga. Maaf dah. Maafin ya. Astagfirullahaladzim. Memang kadang kita nih suka begitu. Jadi begini. Tadi Kang Agi bertanya tentang kisah cinta Rabiatul Adawiyah. Sesungguhnya kisah yang disampaikan itu tidak benar atau dusta. Menurut hemat kami, kita harus kenal dulu siapa itu Robiatul Adawiyah kan gitu ya. Beliau ialah seorang sufi besar yang dijulukin the mother of a grandmasternya, atau seorang ibu paling besar di dalam sejarah sufi. Beliau lahir di kota Basrah antara 95 atau 99 Hijriah. Yang dimana ayahandanya bermimpi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan itu orang tuanya sangat miskin. Wahai Fulan, sampaikan salamku pada Gubernur Basrah. Sesungguhnya dia melupakan, mohon maaf, setiap malam biasanya dia membaca 100 durot syarif atau sholawat Nabi. Dan tiap pada malam Jumat itu dia membaca 400 kali. Bangun tuh. Disampaikanlah tuh mimpi tadi kepada Gubernur Basrah. Dibacalah suratnya. Senang lah tuh Gubernur Basrah tadi kan. diberikannya semua fakir miskin, baik yatim ataupun duafa lah,
10.000 dirham habislah dibagi-bagi itu kepada orang miskin tadi terhadap mimpinya sang ayah Rabiatul Al-Adawiyah. Ketika itu juga Rasulullah SAW mengabari dalam mimpinya bahwa anaknya tersebut yang lahir dia bakalan jadi orang besar di dalam Islam. Jadi bila mana ada cerita Rabiatul Al-Adawiyah menikah, itu tidak benar. Tidak benar. Karena seumur hidupnya beliau tidak nikah. Dia pengen mengikuti jejaknya Maryam. Wanita suci juga di dalam Islam, Maryam. Ada lagi satu kisah dusta juga, wallahu a'lam, mana belum ketemu juga kitabnya. Rabiatul Al-Adawiyah menikah dengan Sulaiman Ad-Darimi. Ada juga tuh kisahnya. Iya, seorang pemuda yang soleha katanya gitu, ahli tasawuf. Wallahu a'lam juga kebenarannya. Tapi aneh meyakini Rabiatul Al-Adawiyah tidak menikah sampai akhir hayatnya. Dikarenakan rasa zauknya, cintanya sudah habis kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia berbicara, sesungguhnya aku tidak butuh surga ataupun neraka, aku butuhnya kepadamu ya Allah. Kan gitu ya. Seorang sufi besar yang bernama Imam Hasan Basri datang pada Rabiatul Al-Adawiyah. Dikarenakan Rabiatul Al-Adawiyah pernah ditanya temannya, "Wahai fulan, wahai Rabi'ah, apakah engkau tidak mau menikah? Aku akan menikah dengan orang yang paling pintar di muka bumi ini." Tentu ada, siapa? Dipanggil Hasan Basri karena beliau ialah imam besar juga tuh. Iya, peletak batu marifat yang pertama Imam Hasan Basri. Datanglah Imam Hasan Basri ke rumah Rabiatul Al-Adawiyah, kan gitu ya. Biasa kayak adabnya bagaimana, salam dulu, uluk salam. Uluk salam juga. Bertemulah dua sufi agung yang ingin menyatakan mohon maaf Pak, perasaannya. Ditanyalah, apakah engkau orang yang paling besar di muka bumi ini? Masyarakat yang bilang, Allahu a'lam, kan gitu ya. Bila mana engkau bisa menjawab 4 pertanyaan dariku, engkau sesungguhnya boleh menikahiku. Baik, gitu. Yang pertama, Rabiatul Al-Adawiyah menanyakan perkara kepada Imam Hasan Basri. Jikalau aku meninggal, apa yang dikatakan hakim dunia? Apakah aku mati su'ul khatimah atau husnul khatimah? Imam Hasan Basri mengatakan, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Oh begitu, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua. Jikalau ragaku masuk ke liang kubur, didatangin 2 malaikat munkar nakir, gitu. Bertanya, apakah engkau sanggup menolongku? Imam Hasan Basri yang sufi agung mengatakan lagi, hanya Allah yang bisa menjaga kamu. Oh gitu, baik. Selanjutnya pertanyaan ketiga, ketika nanti di yaumil qiyamah di padang mahsyar, ketika aku sendirian dengan amal masing-masing, diturunkanlah sebuah kitab di kiri apa di kanan? Wallahu a'lam bishawab. Hasan Basri menjawab begitu lagi. Nomor 4, satu lagi dong. Jikalau nanti sudah harinya itu tiba, terbukanya surga dan neraka, aku diletakkan di mana? Wallahu a'lam bishawab. Wahai Hasan Basri, katanya engkau paling pintar di muka bumi ini. Masyarakat yang bilang, aku akan bertanya sekali lagi padamu, berapa akal laki dan berapa akal perempuan? Dijawab, bagian akal maksudnya. Oh, akal. Iya. Akal. Iya. Lelaki itu berapa? Ada ingat? Itu apalah 9. 9. Dan perempuan 1. Iya. Kalau nafsu, wahai Hasan, dibalik. Dibalik. Lelaki 1, perempuan 9. Wahai Imam Hasan Basri, sesungguhnya aku sudah melawan nafsuku yang 9 dan menjaga akalku yang 1. Sesungguhnya engkau kalah dengan 1 nafsu. Menangis saya Imam Hasan Basri. Sampai akhir hayat dan Rabiatul Al-Adawiyah tidak pernah menikah karena saking mahabbahnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud cinta sesungguhnya. Jadi kalau ada berita beredar lagi di WhatsApp nih, yang kita kenal lagi dah. Itu banyak kan. Rabiatul Al-Adawiyah menikah lah, nggak ada. Tapi kalau yang kisah apa Mak Bro, yang dilamar 4 imam besar itu benar? Nah, itu benar tadi salah satu Imam Hasan Basri. Kayak Zunnun Al-Misri.
ketika Zunal Al-Misri berbicara ini itu Rabiatul Adawiyah gelar karpet di udara, sholat di udara, nggak bisa ngomong. Kalau berarti itu beliau tuh di zamannya Imam Hasan Basri, Iya. Zunal Misri, Iya. terus dua lagi siapa guru kalau boleh tahu guru? Orang lupa namanya. Oh, belum, ini lupa. Lupa kalau nggak salah. Ada iyat-iyatnya. Lupa. Ya guru, Gitu Pak, kalau dengar cerita-cerita di grup lah tentang Rabiatul Adawiyah nikah, tentang yang tadi Anda tanyain kisahnya, dia punya suami yang itulah. Mungkin Bukan ada berarti. kali Robiah yang lain. Oh, Mungkin. mungkin. Tapi kalau Robiah tuh yang lahir di Basra enggak. itu tadi tuh saya ada menarik ya guru, menarik perhatian saya gitu. Dari 4 pertanyaan itu, Imam Hasan Basri menjawab hanya Allah gitu kan. Dan bisa disimpulkan bahwa kenapa alasannya Robiah Adawiyah itu tidak menikah dan sangat mencintai kepada Allahnya itu tinggi karena itu mungkin bagaimana? Karena yang 4 perkara gaib aja engkau tidak tahu, bagaimana aku sibuk dalam pernikahan. Itulah jawaban Rabiatul Adawiyah. Dalam itu. Dalam juga saya sampai mikir cintanya dia itu karena buat Allah doang ya, mungkin karena Iya. pertanyaan itu dijawabnya Allah semua yang bisa ngebantu kan. Iya. Dalam itu. Ya, karena kalau ditelisik lagi karena tadi guru bilang dia sudah menghilangkan apa? Nafsu, 9 9 nafsu. dan 1 akal. Dijaga. Satu akal dijaga. Iya, kan menghilangkan ya. Kalau menghilangkan Iya. gila. Astagfirullahaladzim. Kalau kita 1 nafsu aja masih kalah. Masya Allah. Kalau kita punya 9 akal. Nah itu, terbalik kita. Allah wa'ala. Nah guru kalau boleh nanya, panjang nggak kalau ya ini ngejelasin yang dimaksud 9 nafsu itu? Ya panjang. Panjang ya? Panjang. Salah satunya kan guru, mungkin salah satunya lah ada. Ya nafsu kayak nafsu bahimi ya, sabui ya, Oh, yang kayak gitu. macam-macam itu. Oh, Merembet ke tasawuf iya, ini. iya. Dia bukan bang kan juga ya. inian juga bang, penasaran juga kita. Boleh lah kali-kali juga Iya lah, ngerti siap. gitu ya. Jadi kira laki itu pakai logika, perempuan pakai perasaan gitu dah. Intinya ya. Pernah dengar tuh ya kalau yang balik lagi yang itu hakim itu emang makanya banyakan cowok karena itu ya Iya logika. logika ya, ngomong cewek ntar takut sekanganmu gitu. Kayak perasaan. Iya sih. Ngomong perasaan. Ya, Tadi kopi dulu. Iya, oh, iya. Jadi kita yang nawar. Dari guru yang nawarin. tuh. Yang dulu dikit ya. Oke guru. Seperti yang pernah guru bilang bahwa kemana kotor banyak kemana kotor. Jadi misalnya dua orang ini laki bininya ini hancur ini, hancur dalam artian orang nggak benar. Terus dia nikah nih ya kan, ini kan kayak cerita aja nih, dia nikah nih, dia nikah, terus dia tobat nih, tobat benar nih dia nih, benar. Apakah itu termasuk yang guru bilang dia itu masih termasuk orang yang kemaluan kotor, ataukah emang dia aslinya emang orang baik guru? Yang kemarin Ya, pernah dibahas. pernah dibahas. No guru. Kagak. Mau ke ente lemes banget, semangat. Oh iya, kira sih. Ngopi dulu dong. Oh ya, udah. Kester ngopi dulu. Jangan lupa ngopi. Ah, Alhamdulillah. langsung batu. Jadi begini saudara, bila mana berkaitan dengan kemaluan kotor dan kemaluan kotor, walaupun dia bertobat, diterima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Yang kedua, taubatnya itu sungguh-sungguh gak, nasuha gak, dengan taubatan benar-benar dia menjalani ajaran-ajaran agama di dalam sendi-sendi kehidupannya. Contohnya, bila mana dia pengen bertaubat sungguh-sungguh, ya dia harus tahu lah ilmu-ilmu tentang sholat, tentang berwudu, tentang mandi wajib, tentang yang berkaitan dengan diri sendiri ya dulu, dengan rumah tangga. Masa jauh-jauh lah mikirin ke wali-wali terlalu tinggi kita. Ilmu-ilmu yang dasar dulu. Bila mana dia tidak mau belajar begitu-begituan, kayaknya dusta dah dia taubat. Dia hanya taubat mungkin lewat HP, medsos, baca WhatsApp, update sana sini, itu bohong, bukan taubat.
Taubat itu ialah engkau kembali, awabin kembali ke ajaran agamamu, kembali benar kembali, namanya kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya jauh daripada pengajian, udah betah-betahin. Pernah dikatakan seorang hukama, kalau kebanyakan guru tandanya muridnya bengal. Kebanyakan guru. Zaman sekarang ya, bukan zaman dulu ya. Banyak berguru ke sana kemari. Iya, jadi nggak jelas dia sana keilmuannya. Itu dia hanya mohon maaf lagi ngaji nih, tak foto ngaji ke Habib ini, tak foto ngaji kiai ini nih, tak foto. Itu mah cuma mohon maaf tobat-tobat sambal itu mah Buat pansos doang mungkin ya, biar dikira alim gitu. Iya, yang dimaksud tobat sesungguhnya yang datang ke majelis ilmu dengan niat yang mulia untuk membasmi kebodohan, untuk menebus kesalahan, untuk menggapai ridhonya. Minimal 3 itu dulu dah. Ketika ente dengar daripada habaib atau kiai atau ustadz yang lain atau ustazah mungkin yang perempuan, ente dengerin atau yang disebut syami'an, pulang langsung diterapin di dalam sendi-sendi kehidupan. Itu dimaksud tobat yang sesungguhnya. Karena seorang habib, kiai, guru atau apapun bentukannya tidak bisa beri hidayah, hanya Allah yang bisa beri hidayah. Gitu. Kita hanya berjalan, jemput, ya bahasanya jemput hidayah lah. Bila mana dia baru ngaji sudah mental karena kesindir, anak kesinggung, sesungguhnya dia mungkin ahli neraka. Karena ahli neraka itu sifatnya satu, salah satunya ya mohon maaf, ketika aibnya dibuka oleh agama dia sakit hati, itu sifat ahli neraka. Contoh saya tukang tidur, saya datang ke pengajian Habib Fulan, Habib Fulan mengatakan sesungguhnya orang yang banyak tidur hatinya mengeras, akalnya buntu atau dongo ya, bahasa dongo. Wah ini kesindir tuh, besok kan ngaji lagi. Emang bener, berarti ahli tidur, ahli nar. Ahli nar. Iya, karena ini disinggung, baru ngaji sekali udah kesindir. Besoknya nggak datang lagi. Nggak datang lagi, ngomong dah, gurunya nggak usul. Ya. Masya Allah. Itu yang bahaya. Jadi guru gini mengenai konteks tadi yang Bang Upang tanyakan kan ya, antara laki-laki dan perempuan menikah apabila sama-sama apa tadi? Kotor ya. Kalau konteksnya diganti guru gitu, misalkan salah satunya aja yang berubah gitu dan berjalannya waktu terus ya ini entah lakinya atau bininya kan nggak berubah gitu, itu apa bisa dibilang termasuk ujian untuk salah satunya guru? Ujian termasuk juga tadi hidayah sama Allah bebas menentuin siapa aja yang dikehendaki. Jadi kita nggak bisa ngebendung hidayah, nggak bisa. Berarti balik lagi ke usaha kita kan menjemput kita, ya. hidayahnya gimana. Kalau ente cuma dengerin YouTube itu nggak ada sirnya, nggak ada rahasianya. Ente datang ke majelis ilmunya beneran sungguhan, walaupun gurunya kurang alim, masih muda, banyak berpakaian jenggomen, tidak rapi dalam bicara, bilang itu. Atau ente datang ke majelis habib-habib yang rapi-rapi, bisa jadi gitu. Jadi ente jangan mentang-mentang gurunya kurang soleh, kurang tua, kurang ini, ente nggak ngaji lagi, nggak mesti begitu. Ente kudu hormatin, berdapat berkahnya. Berarti yang dimaksud dengan tadi apa kita menjemput apa hidayah itu bisa termasuk ke yang dalam surat Al-Quran itu, yang wasariu ila magfirah. Iya. Itu tafsirannya mungkin seperti itulah ya. Secara garis besarnya dikit sih gitu. Masya Allah. Oke. Berarti balik lagi ke diri kita sendiri, Pak, pelakunya, usahanya. intinya sih di situ. Iya. Tapi takutnya kalau dia nggak bertobat, Nah itu ke dia. anaknya Oh, dosa turunan turun terus. Terus. Emang kotor gimana? Tabiatnya kotor gimana? Tabiatnya kotor. Paling alim-alim besok Ramadan itu juga ngupdate lagi. Ini banyak dan ntar gitu dah. Iya. Nih, kalau yang apa saya ingin tanya dari situ juga tanya tadi. Ada yang pernah saya dengarkan dari guru saya bahwa seorang istri, misalnya saya nih seorang suami gitu, menjadi seorang istri yang nggak soleh gitu, saya dulunya nggak soleh nih misalkan dan gitu kan, nggak bener lah gitu sama kotor. Nah saya berubah pertanyaan sama kayak bang gitu. Nah,
Terus ketika saya berubah, istri ngomel-ngomel mulu sama saya gitu ya kan, contohnya banyak banget lah ininya lah ujiannya gitu kan, penghalang. Berarti istri pun ataupun keluarga pun bisa menjadi penghalang kita untuk menuju Allah. Gimana? Ya tentu saudara, itu ujian buatmu. Kenapa engkau dulu salah pilih? Itu dia. Kita tarik benang merahnya sampai awal, emang benar dari pasangannya benar. Makanya nih mudah-mudah nih buat podcaster dimanapun berada, ente jangan sembarangan nanti kalau nyari jodoh ya. Jangan di pasar, jangan di mall, jangan di jalanan apalagi. Tapi ente nyari yang di taklim, orang-orang yang berpendidikan dengan ilmu agamanya, dunia nggak apa-apa, gapai tinggi-tingginya. Cuman jangan cinta, senang aja mah dunia itu boleh. Senang aja senang. Aneh senang mobil, aneh senang motor, senang handphone boleh, cuman nggak cinta, gitu. Bila mana ente sudah ketemu pasangan yang menurut ente di dalam agamanya pas, tanyakan dulu pada orang tua ente. Baik gak begini, tanyakan pada guru ente, baik gak begini. Jangan langsung, mohon maaf pandangan pertama, inilah kenakan remaja nih. Ada laki, ada perempuan, saling lihat-lihatan, timbullah cinta, bullshit, bohong. Palingan buat di bawah tongkrongan. Ujung-ujungnya kayak tadi, laki itu akalnya 9. Ya paling buat nemenin Ramadan, buat nemenin pacaran, buat ya begitu-gitu doang kan aja lah. Nauzubillah dibawa macam-macam ya guru ya. Iya, Allah malam. Jadi zina gitu, takut kan mungkin sekarang banyak bang yang Ya mau lu pansos sih mungkin mobilnya kan. Iya sih. Iya kan. Ini gitu. Iya benar. Jadi kira-kira seperti itu para podcaster. Pokoknya saya juga ngalamin kan pokoknya, dan melihat langsung bahwa cari bini yang bener dah kalau namanya kita jadi cowok gitu. Sama kebalikannya juga itu benar banget. Iya. Benar banget, jangan sampai rugi dah gitu ya. Itu aja sih palingan ya yang kita akan bahas dulu baru kali ini. Tapi juga saya sangat tersentuh juga nih karena tadi balik lagi tentang diri istri. Ya, alhamdulillah jadinya dapat ilmu lagi kan gitu. Alhamdulillah. Jadi pada intinya kenakan remaja itu sangat berpengaruh nanti kepada kepernikahan. Pernikahan pasti merembet ke rumah tangga. Rumah tangga mohon maaf merembet kemana-mana, ke lingkungan, terus semuanya banyak tuh. Gara-gara kenakan remaja. Tapi kenakan remaja nih, mohon maaf nih buat para podcaster, mungkin Kang Adi, Kang Upang, atau siapapun yang dengar. Tolonglah didik anak perempuan ente, tolonglah didik anak lelaki ente, masukinlah di dalam ilmu-ilmu agama, pengajaran sejak dini. Bila mana sejak dini udah gak ketemu, ajaklah ngaji ke lingkungan terdekat, ke musola atau ke masjid atau ke taklim dimanapun berada, mohon maaf. Jadi bila mana mereka tidak ditanamkan agama sejak dini, bisa hancur nanti remajanya tuh, bunting di luar nikah. Banyak. Mohon maaf, berzina sekarang mungkin ya. Orang nggak berani, mohon maaf, berhubungan badan, tapi berzina, pegang-pegangan, pap, begitu-gituan lah, mohon maaf, nauzubillah min dzalik. Berawal dari situ dulu tuh, itu kotor banget tuh manusia. Ya ketemunya sama. Pasti. Nah ada kaidah mungkin yang paling gampang, orang baik ketemu orang baik, orang jahat ketemu orang jahat. Sebagaimana tukang ikan ketemu tukang ikan, kena baunya. Sebagaimana tukang minyak wangi ketemu tukang minyak wangi, kena wanginya gitu. Alhamdulillah. Dari situ ya. Alhamdulillah. Ya intinya saling berkaitan semuanya. Saling berkaitan, dan itu kaidahnya kan Mantap kaidahnya itu bang. ternyata diulik-ulik lagi, ada lagi ya. Kalau dilanjutin mah bisa panjang bang. Nah itu dia kita Bikin penasaran. kita makin penasaran parah nih ya kan. Ya udah. Makanya podcast ini sangat mantap juga. Insya Allah bermanfaat lah, ini kan bermanfaat banget lah. Insya Allah. Oke. Kita udahin dulu ya bang ya. Ya. Iya, kita bakal lanjut lagi di part selanjutnya. Oke. Alhamdulillah. Untuk para podcaster, jangan lupa ngopi, tetap santuy ya, sambil sebat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya terima kasih pada podcaster, juga pada Guru Ahmad Nasir sebagai
yang telah memberikan ilmunya, dan juga pada Kang Agiko, saya yang paling tampan di dalam. Biasa lah. Iya, gitu. Bisa aja ente. Yang bisa. Nampak ente. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.